Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Vika Dwi Tada Channel. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai bab yang ke-12, yaitu Manajemen User Group. Materinya apa saja sih di bab 12 ini? Di bab 12 ini ada 6 materi, yaitu yang pertama ada membuat user dengan user add, dan yang kedua ada option-option pada user add, dan yang ketiga ada membuat user dengan add user, dan yang keempat ada membuat grup, dan yang kelima ada menambahkan user ke grup, dan yang keenam ada, atau yang terakhir ada menghapus user dan grup. Oke, langsung saja. Materi yang pertama yaitu membuat user dengan user add. Teman-teman bisa langsung saja ke terminalnya. Teman-teman yang ketahui bahwa sekarang kita memiliki dua user, di mana user pertama adalah user yang sekarang kita pakai. Di sini saya coba Wami. Nah, di sini terdapat user Vika Dwi, yang dimana dia adalah user saya yang sekarang. Selain itu, kita juga punya yang namanya user root. Di sini saya masuk dulu ke user root. Wami. Perhatikan bahwa di sini saya sudah login dengan user root. Di sini kita akan membuat user dengan user red, yang mana fungsinya itu ada banyak sekali. Sebagai contoh, kasus misalnya teman-teman sedang berada di sebuah perusahaan yang terdapat banyak sistem engineer atau orang yang mengurus server ini. Misal teman-teman punya 5 orang sistem engineer, otomatis teman-teman harus membuat user baru untuk engineer tersebut. Nah, tidak mungkin satu user digunakan oleh 5 engineer. Nah, di sini berguna juga untuk tracking kesalahan, di mana misal jika 5 engineer itu menggunakan satu user, dan nanti jika ada salah konfigurasi, maka akan sulit untuk mengetahui siapa penyebab error atau kesalahan konfigurasi tersebut. Maka dari itu, di sini akan membuat user sebelumnya kita harus keluar dulu ya. Lalu masuk ke bagian home root. Di sini kita ketikkan lalu kita masukkan passwordnya. Oke, jadi sekarang saya sudah berada di user root. Sebelum itu, di sini kita bisa melihat user apa saja yang ada, yang sudah ada dengan komen cat /etc/passwd. Perhatikan di sini ada banyak sekali data dari user yang ada di mana ini ada user root, ada Demon, ada pin, ada SJS, ada SJNC, ada games, ada man, dan lain sebagainya. User Demon itu tidak kita login karena dia ada dari sistem. Jika nanti kita membuat user baru, dia akan masuk ke. Oke, sekarang kita buka user barunya. Di sini saya clear dulu biar tampilannya enak ya teman-teman dipandang. Saya akan coba bikin user 2. Caranya teman-teman ketikkan user add. Kemudian masukkan nama usernya. Kalau saya user 2 ya teman-teman. Lalu kita enter. Kita coba lihat dengan cat. Perhatikan di sini ada user 2 ya teman-teman. Ini ya, sekarang kita coba login ke user 2 dengan cara user 2 enter. Lalu kita Wami. Maka di sini akan user 2. Misal saya login ke user Vika Dwi ya.
lalu masukkan password. Lalu saya coba, lalu masukkan passwordnya. Lalu saya coba show. Perhatikan bahwa di sini kita dimintai memasukkan password. Tapi karena saat kita membuat user 2 itu tidak dimintai password, maka di sini kita bisa skip saja dulu, yang mana nanti kita tidak bisa masuk kalau kita ada di user kita. Jadi ketika mau masuk ke user 2, kita harus berada di root dulu. Kita tidak bisa kalau ada di yang Vika Dwi. Kita harus berada di root karena belum ada passwordnya. Maka di sini kita buat passwordnya untuk user 2 dengan masuk ke root lagi. Password di sini, password. Lalu clear. Perhatikan password user 2. Kita masukkan password barunya, yaitu terserahnya kalian ya teman-teman. Kita masukkan lagi passwordnya. Nah, di sini sudah successful ya. Saya di sini masuk ke langsung ke user 2. Lalu password. User 2 di sini kita berhasil login dengan user 2. Mungkin teman-teman bingung, kenapa tampilan dari user 2 ini berbeda dengan tampilan dari user Vika Dwi? Kita coba cat. Perhatikan bahwa di sini base-nya berbeda karena Vika Dwi menggunakan /bin/base. Sedangkan pada user 2 menggunakan /bin/sh. Itu yang membuat tampilan user 2 dan user Vika Dwi itu berbeda. Perbedaan lainnya, bin sh tidak bisa untuk complete, sedangkan bin base itu bisa, nanti kita akan coba mengubah user 2 agar bisa bin base. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang kedua, yaitu option pada user add. Teman-teman bisa buka terminalnya. Misal di sini saya add. Perhatikan bahwa di sini ada Vika Dwi sama user 2. Ini ya. Nih, Vika Dwi sama user 2. Jika pada user Vika Dwi itu /bin/base, sedangkan pada user 2 selnya adalah /bin/sh, di sini jika saya masuk ke user, nah, jadi jika user 2 tampilannya itu seperti ini. Ya, tapi jika bin base itu tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat user baru dan kita akan menambahkan home directory pada user tersebut. Dan kita akan mengganti selnya menjadi /bin/base. Oke, di sini kita bisa exit. Nah, jadi untuk membuat user caranya sama seperti sebelumnya, yaitu kita harus masuk ke root terlebih dahulu. Perhatikan di sini. Oh, di sini kita akan komen user add min head. Perhatikan di sini ada banyak sekali option penting ya yang bisa digunakan. Salah satunya yaitu create home. Fungsinya nanti agar user yang kita buat itu dibuatkan home directory-nya. Lalu kita scroll
Di sini ada min_sql. Nah, nanti akan kita gunakan membuat /bin/bash. Oke, sekarang kita buat dulu. Kita ketikkan user add min m spasi min s spasi /bin/bash. Lalu user 3. Ini saya beri nama usernya yaitu user 3 ya. Kita cek dengan cara /etc/passwd. Perhatikan, sudah ada user 2 dan selnya adalah bash. Sekarang kita cek home directory dengan cara ls spasi /home/. Perhatikan di sini ada user 3 ya teman-teman, dan juga Vika Dwi. Jika kita login ke user 3 itu dengan spasi user 3, lalu kita cd, kemudian kita masuk lagi ke user 3, spasi user 3. Nah, di sini akan dimintai password. Sedangkan pada tadi saat pembuatan itu kita tidak membuat passwordnya. Jadi di sini kita buat passwordnya. Ya, seperti biasa kita harus masuk dulu ke root. Nah, di sini kita bisa ketikkan password, lalu user 3. Kita enter. Nah, di sini membuat password baru ya. Nah, di sini passwordnya yaitu sudah successful. Nah, di sini kita clear. Lalu kita exit. Di sini kita coba login dengan menggunakan spasi Vika Dwi. Kemudian di sini kita cd. Sekarang kita coba login pada user 3. Oke, sudah berhasil ya. Dan seperti itu option-option pada user red. Oke, selanjutnya kita ke materi yang ketiga, yaitu membuat user dengan add user. Nah, teman-teman bisa langsung ke terminalnya. Saja kita buat user dengan menggunakan add user. Kalau sebelumnya kan kita sudah coba bikin dengan command user add. Lalu di sini kita akan coba dengan add user. Di sini teman-teman bisa tahu perbedaan user dengan user add. Oke, di sini saya ketikkan add user 4. Misalkan saya mau bikin user 4 ya. Di sini kita ketik user 4. Oke, di sini tidak bisa karena harus masuk ke root dulu. Di sini kita ketikkan min l. Kita enter. Ketikkan password, baru kita ketikkan password. Baru kita ketikkan add user. User 4. Nah, di sini secara default untuk command add user akan otomatis terbuat home directory-nya. Nah, di sini juga dimintai untuk membuat password baru untuk user 4. Jadi sudah terlihat ya perbedaan antara add user dengan user add. Add user kita langsung dinilai seperti ini. Kalau kita pakai user add, itu nanti kita harus lakukan sendiri-sendiri. Oke, di sini kita masukkan password untuk user 4. Kita masukkan lagi. Kita masukkan ya. Kita masukkan lagi. Untuk full name, teman-teman tidak ingin mengisinya, teman-teman bisa enter saja. Lalu untuk room number-nya enter. Lalu untuk
telepon kantor atau work number juga enter. Lalu untuk telepon rumah atau name phone enter. Lalu ketikkan iya saja. Lalu kita coba ls/home. Maka di sini akan ada user 4. Ini ya teman-teman, user 4. Dan ada juga Vika Dwi. Jika kita coba tile, di sini sudah ada user 4. Ini ya teman-teman. Sekarang sudah login dengan menggunakan di sini user 4 dengan selnya yaitu /bin/base. Di sini kita login dengan user 4 yaitu spasi user 4. Sekarang sudah login dengan menggunakan user 4. Misal jika kita cd kemudian kita pwd. Nah, ini terlihat bahwa sekarang kita berada di /home/user 4. Oke, jadi seperti itu untuk cara membuat user dengan add user. Di sini teman-teman juga bisa menyimpulkan ya perbedaan antara comment user add dengan add user. Selanjutnya kita ke pembahasan materi yang keempat, yaitu membuat grup. Grup itu berfungsi untuk menggabungkan atau menambahkan beberapa user ke dalam satu kelompok dan juga berguna misal teman-teman punya 3 user, kemudian teman-teman ingin membuat izin akses dari user 1 ke user 3, maka teman-teman harus memberikan akses dulu satu persatu. Tapi kalau kita membuat grup, maka hanya grup itu yang kita beri hak akses. Jadi kita tidak perlu ngasih kayak hak akses itu satu persatu jika sudah ada grup. Jadi di sini teman-teman bisa buka terminal. Di sini untuk membuat grup kita menggunakan command group add. Dan jangan lupa kita harus masuk ke user root dulu untuk membuat grup. Jadi di sini saya masuk ke user root dulu ya. Baru di sini kita ketikkan group add. Misalkan namanya grup 1. Lalu kita cek dengan cat nah di sini sudah ada grup 1 ya. Dan di sini juga ada yang penting yaitu Vika Dwi X1000. Kalau teman-teman ingat, ketika awal membuat Debian itu kita membuat user dan user tersebut dibuatkan grup sendiri-sendiri. Nah, di sini juga ada grup user 3, grup user 4. Jadi masing-masing user itu dibuatkan grupnya sendiri-sendiri ya. Yang sama yang grup masih grup 3. Lalu kita cek. Nah, di sini sudah ada grup 3 ya, teman-teman. Kita coba membuat grup 4. Di sini kita cek dengan perintah cat /etc/group. Nah, di sini sudah ada grup 4. Oke, di sini sudah ada grup 1, 3, 4. Jadi seperti itu cara membuat grup. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan yang kelima, yaitu menambahkan user ke grup. Sebelumnya kita itu kan sudah membuat user dan juga grup. Nah, sekarang kita akan coba menambahkan user ke dalam sebuah grup.
Nah, di sini teman-teman bisa buka terminal lalu masuk ke root dengan seperti biasa ya. Sebelum menambahkan user ke grup, kita coba lihat dulu sebuah user dan masuk ke grup. Mana caranya? Kita ketikkan ID spasi, terus di sini misalkan saya mau melihat user Vika Dwi ada di grup mana, seperti ini ID Vika Dwi, kita enter. Vika Dwi ini masuk ke grup with git groups dan lain-lain sebagainya. Ini ada banyak sekali. Kita coba lihat user lain. Misalkan saya mau lihat user 2 dengan ID spasi user 2. Coba kita enter ya. User 2 di sini masuk grupnya user 2. Ya, ini teman-teman. Kita coba lihat user 4 dengan cara ID user 4. Nah, di sini user 4 juga masuk ke grup user 4. Nah, di sini kita coba masukkan user 2 atau 4 ke suatu kelompok atau grup. Kita cek dulu grup apa saja yang ada di sini. Kita dengan perintah cat. Nah, di sini ada grup 1, 3, dan 4. Jadi di sini kan saya mau memasukkan user 2 atau 4 ke salah satu grup ini. Misalkan saya mau masuk ke grup 1. Jadi di sini kita ketikkan user mode. Di sini banyak sekali option-option yang bisa kita gunakan nantinya ya. Contohnya ada min G, yaitu groups, itu untuk menambahkan user ke dalam grup. Kemudian ada min A, yaitu event. Ini untuk menambahkan juga sih, cuma nantinya ya fungsinya sedikit berbeda dengan min G. Langsung saja di sini kita ketikkan user mode. User mode, lalu masukkan option yaitu min G, lalu grup 1, lalu saya masukkan user 2. Kita enter. Kita cek ID user 2. Di sini user 2 sudah masuk ke grup 1 ya, teman-teman. Ya, kemudian kita coba lagi misal user mode min G grup 1 user 4. Enter. Kita cek. Ini perhatikan, user 4 juga sudah masuk ke dalam grup 1. Nah, di sini misalkan teman-teman ingin menambahkan user 2 ke grup lagi, jadi maksudnya user 2 ini masuk ke dalam 2 grup sekaligus. Maka caranya teman-teman bisa tambahkan min A. Tapi kalau teman-teman tidak menambahkan min A, misalkan cuma kayak gini saja, tulis dulu, saya tulisan dulu. Ketika kita cek user 2 dengan ID user 2. Di sini maka grup satunya akan hilang, akan tergantikan grup 2 ya, teman-teman. Jadi itu kelemahan min G, makanya kita harus menambahkan min A. Caranya seperti ini. Min AG grup 1 user 2. Oke, kita enter. Kita cek ID user 2. User 2 sudah masuk ke dalam grup 1 dan juga grup 2. Jadi seperti itu ketika teman-teman mau menambahkan satu user ke dalam 2 grup sekaligus. Itu teman-teman harus tambahin min A, tidak boleh cuma min G aja ya. Oke, selanjutnya kita ke materi yang terakhir atau yang ke-6, yaitu menghapus user dan grup. Sebelumnya kita sudah membuat dan menambahkan user dan grup. Sekarang kita akan coba menghapus user dan grup. Ya, teman-teman bisa langsung buka terminalnya. Oke, seperti biasa. Ya, lalu di sini teman-teman masuk ke root dulu. Jadi untuk komen menghapus user atau grup itu gunakan komen userdel. Di sini kita coba userdel spasi min help.
Perhatikan bahwa di sini ada beberapa option. Salah satunya ada option min_r. Untuk remove min_r ini bisa menghapus home directory. Ya, jika kita hanya memakai userdel, maka nanti home directory-nya tidak akan terhapus. Jadi kita butuh tambahkan min_r. Ketika mau menghapus userdel, kita coba di sini userdel min_r user 4. Misalkan kita akan menghapus user 4 ya, teman-teman. Kita di sini enter. Oke, di sini ada peringatan user 4 not found. Di sini kita coba ls /home / enter. Nah, perhatikan di sini home directory dari user 4 sudah langsung terhapus, ya, tidak ada. Jadi ketika teman-teman mau menghapus sebuah user, teman-teman itu digunakan command userdel, lalu ditambahkan dengan min_r. Sekarang kita akan mencoba menghapus command-nya adalah groupdel. Tapi misalkan saya perintah command userdel group 3, ketika saya masih ada, karena ternyata command userdel group 3 itu digunakan untuk menghapus user yang berada di dalam grup 3. Oke, ketika saya cek terlebih dahulu, tadi kan belum cek, ini cek dulu coba ya, dengan perintah cat spasi group /group. Ini grup 3 masih ada, karena ternyata command userdel grup 3 itu digunakan untuk menghapus user berada di dalam grup 3. Jadi bukan menghapus grup 3, sedangkan untuk menghapus grup 3 itu sepertinya groupdel spasi grup 3. Enter. Lalu kita coba cek dengan cat spasi etc/group. Perhatikan, di sini grup 3-nya sudah tidak ada, ya, di sini. Nah, kita coba akan menghapus grup 4. Kan, di sini grup 3-nya sudah tidak ada. Di sini hanya ada grup 1 dan 4. Kita coba menghapus grup 4, yaitu dengan command jika sudah, kita cek. Perhatikan. Di sini grup 4 sudah tidak ada. Nah, seperti ini untuk cara menghapus user dan juga grup. Jadi seperti itu untuk pembahasan bab yang ke-12 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. See you in the next video. Jangan lupa subscribe ya.